isinya ini? Usia sudah pangkal 60 tahun. Suami istri di persimpangan. Suami ke kiri, istri ke kanan. Berarti mereka tidak satu angkot. Bisa kan? Jalan mana yang harus ditempuh istri? Suami masih ingin keduniawian. Kita pergi ke pondok untuk mengambil ilmu tahfiz Quran. Ibu sama bapak udah 60 tahun. Ini 3 tahun lagi mati. Apa lagi yang mau dicari nih, Pak? Apa isinya nih? Usia sudah pangkal 60 tahun. Suami istri di persimpangan. Suami ke kiri, istri ke kanan. Berarti mereka tidak satu angkot. Bisa kan? Jalan mana yang harus ditempuh istri? Suami masih ingin keduniawian. Kita pergi ke pondok untuk mengambil ilmu tahfiz Quran. Ibu sama bapak udah 60 tahun. Ini 3 tahun lagi mati. Apa lagi yang mau dicari nih, Pak? Pergi ke Kumpe Darut Tauhid, pergi ke pondok para habaib. Nanti kalian di sana berzikir, lembut hati kalian nanti insyaallah. Tadi ceramahi tak selesai ini dengan ceramah. Orang-orang udah diintai-intai malaikat maut. Apa lagi gunanya diceramahi? Tapi kalau anak muda tadi kita ceramahi, orang udah tua-tua, udah 60 tahun udah. Ini pun 60 tahunnya dihitung dengan tahun Masehi. Kalau hitung Hijriah ini udah 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, kurang 3 jam. Baik-baik aja lah kalian, rukun-rukun aja, betul? Udah selesai itu insyaallah. Ketua Mas Kampung minta tolong infak sodakoh pembangunan Masjid Al-Fatah Kampung Manggis. Sebarkan relawan, keluarkan duit yang 2.000 jangan, 100.000. Nah, bawakan ke ibu-ibu itu semua. Jangan lupa balikkan sorban tuh. Tuh pembangunan Masjid Al-Fatah. Ibu punya gelang, punya cincin, punya emas, punya anting, punya rantai, betul? Kalau ibu meninggal, apakah emasnya dibawa? Emas ibu akan diambil bapak untuk modal kawin lagi. Kalau mau kekal abadi, masukkan gelang, rantai, cincin itu ke dalam sorban. Dijamin akan jadi amal jariah. Mau masukkan silakan, yang tak mau tengok aja nanti diambil bapak. Bapak punya rumah besar, mobil besar, rumahnya megah, mobilnya mewah. Tapi kalau bapak mati, mobil itu nanti akan dipakai ibu dengan suaminya yang baru, berondong manis. Betul bu? Maka serahkan STNK BPKB, masukkan semuanya. Supaya untuk pembangunan masjid. Sudah kusampaikan ya Allah, tak ada alasan masyarakat Jambi untuk tidak bersedekah. Apa kata malaikat mendoakan mereka yang bersedekah untuk masjid? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah dia ganti ya Allah. Tapi orang yang tak mau bersedekah, Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang pura-pura khusyuk menengok ustaz ceramah biar supaya tak mengisi duit ke sorban. Yang pura-pura fokus sampai menengok udah lewat atau belum. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, binasakan mereka ya Allah. Hati-hati, berawal dari sendal hilang, habis itu helm basah. Hah? Oh, anak hilang. Anak hilang nama Zahra, baju coklat, umur 6 tahun. Pasang senter. Tak hilang ini, cuman salah jalan aja. Insyaallah ditemukan nanti. Ananda Zahra, mari datang ke Ustadz kemari. Macam manggil hantu pula. Ananda Zahra datang ke Ustadz sini, nanti Ustadz jumpakan dengan ayah, dengan emaknya. Jangan takut. Nah, insyaallah anaknya kembali insyaallah.
Apakah orang yang sudah menikah tapi sebelumnya pernah pacaran, apakah dosa-dosanya yang lalu sudah dihapuskan Pak Ustadz? Buang FB-nya, buang Instagram-nya, buang foto-fotonya, buang nomornya, jangan kau simpan, nanti setan datang berbisik, cinta lama bersemi kembali. Adapun dosa, apa Bu? HP-nya dibuang. Adapun dosa-dosa yang lama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain syirik diampunkan Allah orang yang bertaubat, illa man taba, bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, beramal soleh, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, semua dosanya dulu diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita taubat nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dosa kepada Allah, mandi taubat, sholat sunat taubat, usolli sunnatat taubat, tak perlu disebutkan dosanya. Jangan sholat sunat taubat di masjid disebutkan pula dosanya. Usolli sunnatat taubat, aku dulu playboy cap tupai semua pokok sudah kulompati. Oh, jangan. Usolli sunnatat taubat, aku dulu playboy cap gayung semua sudah kuceduk. Jangan. Cukup Allah saja yang tahu. Jangan pula bangga. Ini banyak orang ini kalau sudah taubat bangga. Saya nih Pak Ustadz, semua sudah saya lakukan, semua sudah saya minum. Kau taubat apa sombong? Orang yang bertobat itu tidak ingin mengenang, karena semuanya dia sudah mintakan ampunnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima segala taubat kita insyaallah. Benarkah puasa orang yang jahat dengan tetangga tidak diterima Allah? Ini nanya apa curhat? Suatu ketika waktu Nabi sedang berceramah, kalau sedang pengajian turun rahmat Allah, tapi saat itu kata Nabi rahmat tak turun. Kenapa rahmat tak turun? Karena ada orang yang memutuskan silaturahim dengan keluarga, dengan tetangga. Ini kalau ada yang berkelahi, ambilkan kertas makcik, jangan sampai makcik itu berjalan, panitia kau akan kemari. Kalau sampai ada yang bermusuhan dengan tetangganya, kalau ada yang berkelahi sampai putus silaturahim, maka tak turun rahmat ke tunas mudo. Jangankan puasa, jangankan sholat, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Walaupun sholatnya banyak, walaupun puasa sunatnya banyak, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Mudah-mudahan yang berkelahi yang putus silaturahim menjadi tersambung lagi dengan tabligh akbar ini, amin. Mudah-mudahan yang selama ini berkelahi dengan tetangga, sekali saja tetangga itu kalah salah, keluar dari mulutnya kebun binatang. Sekali saja orang silap salah, langsung caci maki, sumpah serapah, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, tidak Allah kabulkan doanya. Puasa orang jahat yang kepada durhaka pada orang tua,
Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama al-isyrak, mempersekutukan Allah. Ada orang tunas muda mempersekutukan Allah. Ada orang tunas muda menyembah pokok kayu. Ada orang tunas muda datang ke dukun. Ada orang tunas muda minta kepada tuyul. Alhamdulillah sudah bersih dari syirik. Uququl walidain, dosa besar yang kedua, durhaka kepada orang tua. Anak-anakku, mudah-mudahan kalian jadi anak yang berbakti pada orang tua. Anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah, menjadi orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati orang tua. Amin ya rabbal. Dosa besar yang ketiga, syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Apakah jenazah ini baik? Baik, dia tak pernah sembahyang. Apakah jenazah ini baik? Baik, dia tak pernah mau datang pengajian. Saya belum pernah memberikan kesaksian baik kepada orang yang tak saya kenal. Kalau saya ditanya, dan saya tak pernah menjebak jamaah, tak pernah saya menanya jamaah, apakah jenazah ini baik? Tak pernah saya tanya. Saya kalau ditanya, apakah jenazah ini baik? Aku tak tahu. Tapi kalau orang itu datang ke majelis pengajian, menyumbang untuk pembangunan pesantren, pembangunan masjid, maka saya bersaksi sebelum ditanya, aku bersaksi bahwa orang itu adalah orang baik. Jangan beri kesaksian palsu. Apakah wajib patuh dan taat dengan orang tua yang tak sholat? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayahmu, emakmu menyuruh engkau menyembah berhala, mempersekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan patuh pada orang tua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap bergaul dengan Kalau ada ayahnya menyuruh dia menyembah patung berhala, apakah anak wajib patuh? Tak boleh mensyirikkan Allah, tapi bergaul dengan orang tua dengan baik hukumnya wajib. Jangan lawan orang tua. Nabi Ibrahim ayahnya kafir, musyrik, tapi kata Allah Ta'ala, berbakti engkau kepada orang tua. Apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku mintakan ampun engkau kepada Allah karena Allah mengabulkan doa-doaku. Maka istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idati wa'adaha iyyah. Istighfar Ibrahim untuk ayahnya itu hanya sekedar janji saja. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika sudah jelas ayahnya itu musuh Allah, maka dia berlepas diri. Kita tak boleh melawan orang tua walaupun tak seagama, walaupun dia mabuk, walaupun dia pecandu narkoba. Kalau ada orang tua jangan dilawan, laporkan saja ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Kalau ada orang tua yang tak sholat, ingatkan kepada alim ulama. Ustadz Somad, ayah saya tak sholat. Jangan kau ceramahi, serahkan saja sama Ustadz Somad. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, sehat, tak kurang apapun, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Hai bapak-bapak yang tak sholat, ini bukan kenakalan remaja, ini kenakalan orang tua. Tunas mudo, yang mudo-mudonya bagus, yang tua-tuanya busuk. Dulu yang tua-tuanya jahat tapi udah mati. Ini yang sekarang, ini yang baik-baik semua, insya Allah. Ibu, kalau suaminya belum sholat, doakan suaminya supaya dibukakan pintu hidayah ya Bu.
Kalau sudah didoakan tak juga terbuka, doakan supaya terbuka pintu liang lahat. Diaminkan ibu tuh pula. Memang ibu sudah siap jadi janda? Jangan bu, doakan supaya abang tuh sholat. Jangan ibu marah-marah, nanti ibu cepat tua. Ibu nyanyi aja pelan-pelan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang bang, apa gunanya abang mabuk sakau. Mudah-mudahan suaminya yang belum sholat setelah mendengar pengajian Ustadz Somad sholat. Macam mana mau sholat dia tak datang? Gara-gara dia tak datang tapi ibu datang, ibu doakan, doanya makbul. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apakah wajib taat kepada pemimpin seperti camat, datuk kepala desa, Pak RT yang sudah mengingkari janjinya? Dulu kepada masyarakat kampanye banyak janji manis, sekarang rakyat menangis, minta bantuan mengemis, ingin peduli pada ekonomi rakyat, perhatian peduli pada agama, tapi setelah 3 tahun berjalan semua janji palsu. Tolong Ustadz beri kami ilmu untuk menyikapi pemimpin yang model begini nanti Pak Ustadz. Semua akan berakhir. Tidak boleh masuk lubang yang sama 2 kali. Akan datang, jangan dipilih lah. Jelas. Masyarakat ini banyak yang pikun. Kalau udah dikasih serangan fajar pagi lupa. Makanya ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Siap? Duitnya haram, jangan ambil. Tapi kata Ustaz tadi boleh diambil. Ambil duitnya, masukkan ke kotak pembangunan masjid, pondok pesantren Bidayatul Ulum. Jangan duit itu dibelikan nasi, nasinya sepiring jadi darah, darahnya jadi daging, dagingnya masuk api neraka jahanam. Dibelikan ke bakso, baksonya kena ke lidah, lidahnya baca doa, doanya tak makbul. Dibelikan ke mie ayam, kasihkan ke anak, naik darahnya ke jantung, naik ke otak, otak anak rusak. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Jangan makan duit haram, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Yang lalu biarkanlah berlalu. Apa boleh buat, nasi sudah jadi tai ayam. Cerita bubur juga lagi. Ustadz UAS, UAS tuh udah Ustadz. Ustadz UAS kata dia. UAS tuh artinya Ustadz Abdul Somad. Jadi kalau dipanggil Ustadz UAS, Ustadznya 2 kali. UAS tuh bukan nama saya. UAS tuh singkatan dari Ustadz Abdul Somad. Nama lengkapnya ditulis sepanjang-panjang, hampir 2 meter. Saya muliakan, tolong Ustadz jelaskan tujuan manfaat dari juleha. Juleha itu juru sembelih halal. Bagaimana cara menyembelih kambing yang betul? Uratnya mesti putus, urat makan, urat napas, wajdain ada 2 urat, 4 nih mesti putus, pisaunya mesti tajam. Saya ini penasehat juleha. Apakah ayam yang selama ini dipotong itu mati karena disembelih atau karena mati tertimpa? Jam 5 subuh ayam dipotong, yang motong sambil merokok, handphonenya di sini. Ya sebentar ya, sebentar. Entah baca doa entah tidak. Dimakan ayam, yummy. Padahal potongnya tak betul. Maka undanglah juleha, juru sembelih halal. Kami di Riau sudah mengundang untuk penyembelihan hewan kurban. Ustadz Dahrizal Dahlan, Ustadz Ican juga termasuk anggota juleha. Anda mau selamat, kami perempuan nih Pak Ustadz, penting juga ikut